Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zerkasi selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman dan teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada latihan 1 dan 2 materi ke-11 problem solving. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febiola Safira dengan NIM 2524101020117. Saya Azuma Rawikana Marjeha dengan NIM 2524101102016. Perkenalkan, nama saya Rahelia Maivanda Putri dengan NIM akhir 2040. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari soal yang pertama. Yaitu pertama-tama program di sini akan menampilkan judul dengan perintah print. Lalu masuk ke bagian validasi input jumlah soal. Nah, di sini tuh menggunakan perulangan while true agar program terus meminta input sampai pengguna memasukkan angka yang benar, yaitu antara 1 sampai 1000. Jika inputnya tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan error dan meminta ulang. Setelah jumlah soal valid, dibuat variabel bisa dikerjakan dengan nilai awal 0. Variabel ini dipakai untuk menghitung berapa banyak soal yang bisa dikerjakan nantinya. Kemudian, program masuk ke perulangan for, dari 1 sampai jumlah soal. Di setiap soal, program akan menanyakan apakah Anissa, Bella, dan Cici yakin bisa mengerjakannya. Masing-masing pertanyaan dijawab dengan angka 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Lalu setelah semua input dimasukkan, ketiga nilai itu tadi akan dijumlahkan dalam variabel ini, jumlah yakin. Jika hasilnya 2 atau lebih, berarti minimal 2 orang yakin bisa mengerjakan soal tersebut. Maka variabel bisa dikerjakan akan bertambah 1. Lalu terakhir, program akan menampilkan hasil akhirnya, yaitu berapa banyak soal yang bisa dikerjakan dari total keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari latihan 2, di mana di soalnya itu kita diminta untuk membuat program yang bisa menghitung jumlah ubin yang dibutuhkan untuk menutup seluruh alun-alun. Nah, jadi di sini kami membuat program yang menghitung jumlah ubin yang diperlukan. Kemudian, pada bagian awal ini kami meminta input dulu kepada user beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel n sebagai panjang alun-alun, variabel m sebagai lebar alun-alun, dan variabel a sebagai ukuran sisi ubin. Nah, di sini dua baris ini adalah inti dari program ini yang menghitung banyaknya ubin yang akan diperlukan. Nah, di MathSale ini ada di mana MathSale atau sailing ini adalah sebuah fungsi di Python yang digunakan untuk membulatkan desimal itu ke atas. Jadi hasil dari bagi yang pertama panjang alun-alun dibagi sisi ubin itu kalau misalnya hasilnya 1,5 nanti akan dibulatkan ke atas yaitu 2. Kemudian di sini total ubin itu adalah hasil kali dari ubin panjang dikali ubin lebar. Nah, kenapa di sini kita menggunakan mencari panjangnya dulu, mencari lebarnya, lalu baru nanti dikalikan? Kenapa tidak langsung luasnya itu luasnya alun-alun dibagi luasnya ubin? Kenapa tidak seperti itu? Karena jika seperti itu, maka akan ada area alun-alun yang terbuka atau tidak tertutup oleh ubinnya. Maka dari itu, kita menggunakan pendekatan mencari panjangnya dulu, mencari ubin yang diperlukan untuk panjangnya dulu, kemudian mencari ubin yang diperlukan untuk lebarnya, lalu dikali untuk menutupi yang bagian tengahnya. Jadi, dengan menghitung seperti ini kita dapat memastikan seluruh permukaan alun-alun tertutup rapat tanpa melanggar aturan bahwa ubin tidak boleh dipecah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang output hasil latihan 1 dan 2. Sebelumnya, pada soal latihan pertama. Di sini, pada soal latihan pertama mengeluarkan output berupa judul, yaitu analisis soal yang bisa dikerjakan, lalu masuk ke dalam masukkan jumlah soal 1 hingga 1000. Di sini saya memasukkan 5, karena pengguna diminta untuk memasukkan inputan berupa rentang 1 hingga 1000 tentang analisis jumlah soal yang ingin dianalisis. Lalu selanjutnya program akan mengeluarkan soal ke-1, soal kedua hingga soal yang kita inputkan, angka yang kita inputkan. Karena saya memasukkan 5, maka di sini terdapat soal ke-1 hingga soal ke-5. Lalu masuk ke dalam for
for I in range. Di sini, apakah Anissa yakin bisa mengerjakan? Jika iya, maka jawab dengan 1, dan jika tidak, maka jawab dengan 0. Di sini saya masukkan inputan 1. Apakah Bella yakin bisa mengerjakan? Di sini saya inputkan angka 1 juga. Lalu, apakah Cici yakin bisa mengerjakan? Di sini saya jawab tidak, maka saya inputkan angka 0. Begitu juga dengan seterusnya, dengan inputan 111, 001, 101, 000, dan selanjutnya program akan mengeluarkan informasi berupa jumlah soal yang bisa dikerjakan, yaitu 3 dari 5. Mengapa 3 dari 5? Karena pada kode program terdapat if jika jumlah yakin lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2, maka bisa dikerjakan ditambah 1. Bisa dikerjakan yaitu sebuah parameter yang sama dengan 0. Maka ketika di sini kita menginputkan pada soal pertama, soal 2, dan seterusnya, yaitu terdapat 2 jawaban, yaitu jawaban 1 itu ada 2 jawaban, maka itu masuk ke dalam jumlah soal yang bisa dikerjakan. Maka karena itu di sini terjawab 3 dari 5 karena pada jawaban yang bisa dikerjakan yaitu soal ke-1 karena ada 2, soal kedua karena ada 3, dan soal keempat karena ada 2. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal latihan 2, yaitu outputnya. Di sini yang pertama mengeluarkan judul berupa menghitung jumlah ubin yang diperlukan, lalu masuk ke dalam inputan, di mana pengguna diminta untuk menginputkan beberapa data, yaitu berupa masukkan panjang alun-alun, yaitu N, masukkan lebar alun-alun, yaitu M, lalu masukkan ukuran sisi ubin, yaitu A. Di sini saya menginputkan beberapa data, panjang alun-alun 6, lebar alun-alun 6, dan ukuran sisi ubin, yaitu 4. Lalu selanjutnya di sini terdapat program mengeluarkan informasi berupa jumlah ubin minimum yang diperlukan adalah 4. Mengapa 4? Karena di sini terdapat proses perhitungan, yaitu pada variabel ubin panjang sama dengan mate.child dalam kurung 6 dibagi A, yaitu di mana N dibagi A, yaitu 6 dibagi 4, yaitu hasilnya 1,5. Karena di sini menggunakan mate.child, maka akan dibulatkan ke atas, sehingga hasilnya yaitu 2. Lalu begitu juga dengan variabel ubin lebar, yaitu di sini sama dengan mate.child dalam kurung M bagi A, yaitu M-nya 6 dan A-nya 4, maka ketika dibulatkan ke atas, hasilnya juga 2. Lalu masuk ke dalam variabel selanjutnya, yaitu total ubin, sama dengan hasil ubin panjang dikali hasil ubin lebar. Hasil ubin panjang yaitu 2 dan hasil ubin lebar yaitu 2. Maka masuk ke dalam informasi yaitu total ubin sama dengan 4. 2 dikali 2 dan masuk ke dalam print f-string jumlah ubin minimum yang diperlukan yaitu hasil dari total ubin yaitu 4. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.